Pemirsa, belakangan ini masyarakat di berbagai wilayah di Pulau Jawa sedang mengalami fenomena unik, yaitu cuaca panas yang ekstrim dan juga menyengat. Pada beberapa wilayah atau kota seperti pada Semarang, suhu pada siang harinya bisa melebihi 35 derajat Celcius. Tentunya hal ini mempengaruhi aktivitas mereka, termasuk para mahasiswa. Sekarang, saya berada di Universitas Diponegoro Semarang untuk mengetahui bagaimana pendapat dan juga reaksi mereka akan fenomena ekstrim ini. Berikut adalah laporannya. Oke, sekarang kita sudah sama narasumber pertama kita nih. Boleh aku tanya namanya siapa, Kak? Halo semuanya, kenalin aku Carna Marata Rahayu dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 2024. Oke, kalau kakaknya? Halo, kenalin aku Hesi Rizkita dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 2024. Oke, di sini aku mau nanya nih terkait cuaca ekstrim di Semarang belakangan ini nih, Kak. Nah, menurut kakak, kenapa sih di Semarang ini cuacanya lagi ekstrim banget? Boleh jawab? Kalau menurut aku sendiri itu pertama karena pemanasan global ya, apalagi makin kesini itu kan pohon-pohon tuh makin kurang. Nggak di Semarang aja, di Jakarta juga. Terus apalagi mulai banyak nih di Tembalang orang-orang yang tinggal di situ, jadi polusi itu juga mempengaruhi. Terus habis itu dari ini sih mungkin karena ada fenomena kayak El Nino juga kali ya mempengaruhi, jadi kan makin kering. Terus juga kadang jadi nggak menentu, kadang siang panas nanti malam hujan kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya fenomena ini terus berlangsung, harapan kakak kepada pemerintah dan juga masyarakat nih apa? Oke, aku izin jawab ya. Mungkin dari harapanku sendiri itu misal dibuat juga tindakan-tindakan kecil yang bisa mempengaruhi lingkungan juga. Mungkin juga dengan kita tidak membuang sampah, lalu juga diperbanyak menanam pohon. Itu menurutku juga udah membantulah meningkatkan ekosistem juga yang ada di sekitar. Lalu juga baik dari pemerintah maupun masyarakat itu pun juga harus bekerja sama dalam fenomena ini, karena menurutku tindakan kecil itu merubah juga segala hal gitu. Oke, jadi berarti masyarakat dan pemerintah harus bersinergi bersama ya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua kita. Oke, Kak, di sini saya bersama siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zafira dari Manajemen Angkatan 2023. Oke, Kak Zafira, di sini aku izin bertanya ya terkait fenomena cuaca ekstrim yang menyerang Pulau Jawa, terutama di Semarang ini nih. Nah, menurut kakak nih sebagai mahasiswa, kakak merasakan nggak ada perubahan signifikan yang terjadi pada cuaca dan juga gimana cara kakak ngatasinya sehari-hari? Oke, kalau dari aku pribadi ya, aku sangat merasakan perubahan yang sangat cukup signifikan akhir-akhir ini gitu. Dimana cuaca khususnya itu di Semarang itu panasnya cukup panas sekali, ekstrim sekali gitu. Dan biasanya untuk mengatasi hal itu, aku lebih sering mengkonsumsi minum-minum air putih ataupun mengkonsumsi makanan seperti sayuran atau buah-buahan yang sehat gitu. Nah, baik Kak Japi, sekarang aku mau nanya nih terkait pengaruh dari cuaca ekstrim ini. Ini tuh berpengaruh nggak sih sama kegiatan perkuliahan kamu, kayak mulai dari berangkat ke kampusnya, atau kegiatan belajar di dalam ruangannya, atau kegiatan di luar ruangannya nih? Kalau buat aku pribadi ya itu sangat berpengaruh banget sih, Kak. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau kita ada kelas jam 1 siang terus panas yang akhir-akhir ini sangat ekstrim, itu tuh bisa memacu rasa malas kita untuk ke kampus gitu. Dan hal itu juga bisa menurunkan tingkat konsentrasi kita gitu ya untuk belajar di kampus gitu sih, Kak. Tingkat semangatnya juga menurun. Betul gitu ya, Kak. Oke. Iya. Baik deh Kak Japi, terima kasih untuk waktu dan responnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Baik pemirsa, sekian berita yang dapat saya informasikan kepada kalian semua. Semoga kita bisa bertemu dan berjumpa lagi dalam keadaan lebih baik lagi, dan juga tentunya dalam cuaca yang sudah membaik. Saya Adila, sekian, terima kasih.